Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Akhir tahun saatnya program Holiday in Style digelar. Sebelum menonton video ini, ada baiknya Anda menonton video grup pertama, Anda bisa klik linknya di atas. Dan ada juga grup kedua yang juga Anda bisa tonton, ada linknya di atas. Dan kami adalah dari grup terakhir, yaitu grup ketiga. Grup ketiga diisi oleh 3 orang, ada saya, Rangga, dan juga Diandra. Dan ini dia mobil pilihan kami. Saya menggunakan Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range, Rangga dengan Mitsubishi Xpander Cross 2022, dan Diandra dengan Volvo XC40. Lantas seperti apa keseruannya? Dari Cubic BSD, kita langsung saja gas ke tempat tujuan kita. Let's go! Let's go! Ya, mungkin saya adalah peserta Holiday in Style 2022 yang memiliki jarak tempuh terdekat. Bahkan Diandra saja itu masih ke Bogor, lalu juga Rangga itu ke Garut yang masih bereksplorasi lah istilahnya. Beberapa puluh kilometer dan beberapa ratus kilometer. Saya benar-benar hanya di dalam kota Jakarta, Jabodetabek lah lebih tepatnya. Ya, karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah saya merayakan Natal, dan di tahun ini saya merayakan Natal bersama keluarga. Saya mengadakan acara di rumah. Maka dari itu ya saya berada di Jakarta saja. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya berada di Jakarta saja, ya saya menggunakan mobil yang paling cocok digunakan di dalam kota. Ya ini mobilnya, Hyundai Ioniq 5 yang merupakan mobil listrik. Sebenarnya bisa keluar kota, tapi ya kembali lagi karena saya tidak keluar kota, ya saya pilih mobil listrik karena sudah pasti dia memiliki konsumsi bukan bahan bakar ya. Tapi jika dibandingkan dengan mobil bensin konvensional, tentu biaya pengeluarannya akan lebih murah dengan menggunakan mobil listrik. Memang perlu diakui, saya ketika berlibur ini saya lebih banyak di rumah saja karena memang cuacanya itu kurang mendukung gitu di area Jabodetabek ini. Bukan hujan ya. Ini memang sekarang ini saat saya melakukan syuting ini memang hujan. Tapi agak mengerikan itu anginnya. Angin itu lumayan kencang. Dan memang beberapa waktu lalu memang ada peringatan cuaca ekstrem yang melanda area Jabodetabek. Jadi makanya memang saya harus melihat dulu seperti apa cuaca di luar gitu supaya bisa keluar. Nah ini untungnya hari ini hanya hujan saja, jadi saya bisa keliling-keliling mencari kuliner. Tapi angin ini nggak kenceng kayak biasanya. Biasanya tuh anginnya kenceng banget. Jadi agak ngeri gitu kalau keluar rumah ketika angin agak kencang. Ya tentu ketika berada di dalam kota saja, Hyundai Ioniq 5 ini memang menjadi pilihan yang sangat tepat. Karena mobil ini bisa dibilang sebagai mobil listrik yang terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Mengapa saya bilang terbaik? Ya, saya sudah mencoba mobil ini beberapa kali, dan memang mobil ini dirancang khusus. Dia berdiri di atas platform eGMP yang berarti itu didedikasikan khusus untuk mobil listrik Hyundai terbaru. Mobil ini jadi dia dirancang khusus untuk mobil listrik dan bisa dilihat gitu. Untuk kabinnya dia sangat luas. Karena jika biasanya kalau mobil yang basic adalah mobil konvensional lalu dikonversi menjadi mobil listrik, misalkan seperti Hyundai Kona, itu ada space yang termakan gitu karena baterai harus diletakkan di bagian kolong mobil. Nah, berbeda dengan Hyundai Ioniq 5 ini, itu benar-benar semua dirancang khusus untuk mobil listrik, makanya tidak ada space yang terbuang. Malah dia justru lebih luas dibandingkan mobil bensin konvensional biasa, karena dia tidak memiliki channel. Misalkan di bagian tengah ini tidak ada channelnya, jadi ini benar-benar rata gitu dari bagian kiri ke kanan. Kemudian akomodasi dari mobil ini juga luar biasa sekali, terutama di bagian depan. Ini bisa dilihat, ini untuk kursinya ini, untuk joknya ini, dia memiliki leg extender di bagian bawahnya ini unik. Kemudian di bagian belakang juga
mobil ini sebenarnya dikategorikan sebuah hatchback, juga hatchback yang besar, SUV tapi tidak cukup sebagai sebuah SUV gitu. Jadi dia agak nanggung, tapi dimensi mobil ini cukup besar dan dia memberikan akomodasi yang luas juga di bagian belakang. Bisa dilihat untuk bagian belakangnya itu sangat luas. Bahkan ketika saya membawa keluarga saya itu rasanya itu akomodasinya setara gitu dengan mobil compact SUV mungkin ya. Bahkan lebih enak gitu. Kemudian mobil ini juga memberikan tenaga yang impresif. Mobil ini tenaga listriknya 217 horsepower, torsi sekitar 350 Nm, angka akselerasi di bawah 8 detik, dan dia juga memiliki konsumsi listrik yang cukup baik di kelasnya dengan jarak tempuh terjauh mencapai 461 km menurut klaim Hyundai. Tetapi ketika saya merasakan mobil ini, dia bahkan jarak tempuh terjauhnya lebih dari 520 km. Oke, impresi singkat dari saya mengendarai mobil ini, ya mobil ini enak, mobil ini nyaman, mobil ini halus, ya tentu saja karena mobil ini dilengkapi dengan motor listrik sebagai penggerak utamanya. Dia tidak ada raungan-raungan mesin konvensional, jadi rasanya itu begitu halus dan begitu futuristik. Nuansa di mobil ini juga cukup futuristik, kemudian suspensi mobilnya cukup baik, dia halus, dia peredamannya baik, dia tidak ada gejala dewasa, tidak ada gejala kaku sama sekali. Bandingannya oke. Kemudian konsumsi bahan bakar, konsumsi listrik mobil ini juga sangat baik. Dia mencapai 7 kWh per kilometer, yang artinya dia cukup baik di kelasnya untuk sebuah mobil listrik. Itu semua kelebihan dari mobil ini. Kelemahannya itu menurut saya tidak terlalu terasa di mobil ini ya. Mungkin kelemahannya ketika misalkan saya ingin membeli mobil ini, nah itu baru terasa kelemahan. Pertama kali yang dirasakan adalah inden dari Hyundai Ioniq 5 yang begitu lama. Saat video ini dibuat itu Hyundai mengatakan bahwa inden dari Hyundai Ioniq 5 itu mencapai 18 bulan, yang artinya hampir 2 tahun. Wow, ya. Itu adalah satu-satunya kelemahan Hyundai Ioniq 5 menurut saya saat ini. Seperti tahun sebelumnya, saya dan Diandra hanya berlibur di Jakarta dan sekitarnya. Bagaimana ya Diandra menikmati Jabodetabek dengan Volvo XC40-nya? Yes, benar kata Adit, tahun ini saya dan keluarga hanya berlibur di Jabodetabek saja. Walau hanya dalam kota saja, saya juga harus selalu menyiapkan kebutuhan anak dan suami selama liburan dan berjalan-jalan. Oke, udah siap semuanya. Kebetulan saya akan berlibur ke Bogor sama Umar dan Mas Dito. Dan di sana nanti juga saya akan menghadiri pernikahan adik ipar saya, adiknya Mas Dito. Nah, ketika kita akan beraktivitas atau melakukan perjalanan, itu penting banget buat kita untuk menjaga daya tahan tubuh. Apalagi sekarang musim lagi berubah-berubah, kadang panas, kadang hujan. Nah, makanya selain saya udah siapin perlengkapan kita untuk di sana, saya juga menyiapkan perlengkapan untuk kesehatan kita. Nah, saya bawa antangin habatus sauda untuk saya konsumsi sama Mas Dito, dan untuk Umar, saya juga nyiapin antangin junior. Nah, antangin habatus sauda ini adalah sirup herbal yang mengandung habatus sauda, jahe, dan meniran.
yang fungsinya supaya kita nggak masuk angin selama perjalanan, dan juga yang paling penting dia itu menjaga daya tahan tubuh, dan rasanya tuh juga enak loh. Dan selanjutnya ini juga Antangin Junior buat anak-anak, sama sirup herbal juga, dan sama juga dia mengandung meniran dan jahe, tapi mengandung pula madu, sehingga manis dan pastinya disukain sama anak-anak. Dari tadi jalanannya menuju Toge Goreng ini chaos ya, chaos banget, rada macet juga. Dan satu hal yang saya sadarin itu orang-orang tuh memang belum terbiasa sama mobil listrik ya, atau seperti ini kan plug-in hybrid. Sampai sekarang ini kita dari tadi jalan masih dengan menggunakan motor listriknya, jadi nggak terlalu terdengar gitu kalau kita jalan di jalan raya. Nah, macet-macet tadi tuh banyak motor sama mobil yang masih kaget pas saya tiba-tiba kayak seolah-olah nyundul padahal udah dari tadi di situ gitu. Jadi itu sih yang yang beda ya dari mobil listrik atau mobil yang seperti ini plug-in hybrid. By the way, untuk motor listriknya sendiri, Volvo XC40 ini, XC40 Recharge ini, dia tuh bisa jalan sekitar 40-50 km. Ya oke lah, untuk ngehemat BBM ya, lumayan banget ngebantu. Cuma kalau untuk berpergian ke luar kota yang lebih jauh lagi daripada Bogor, mungkin memang masih belum bisa mengandalkan motor listriknya aja. Berasa udah 2 minggu aja saya bersama Volvo XC40 Recharge ini. Perjalanan saya itu kurang lebih mostly ke Bogor karena ada pernikahan adik ipar saya, terus juga sempat liburan di sana akhir tahun, dan juga sempat jenguk ayah mertua yang lagi di rumah sakit, jadi sempat bolak-balik ke Bogor. Nah, ada beberapa hal yang saya sukai dari Volvo XC40 Recharge ini. Yang pertama itu adalah peace of mind, yang mana ini berkaitan dengan brand identity Volvo itu sendiri ya, maka dengan klaimnya the safest car in the world, dan memang itu tidak kita dapatkan peace of mind itu di brand lain. Jadi peace of mind ini memang berkaitan dengan fitur keselamatannya, dan ini reputasi yang dibangun bertahun-tahun oleh Volvo yang itu impactnya besar sekali, bahkan sampai mobil-mobil yang keluar di zaman sekarang. Yang kedua adalah suspensinya. Nah, kan berasa suspensinya ini terasa lebih halus dibanding dengan kedua rivalnya, yaitu BMW X1 dan juga Mercedes-Benz GLA.
ini suspensinya halus sehingga terasa menyenangkan aja gitu. Meskipun kita melakukan perjalanan jarak jauh dan jalanannya agak bumpy seperti tadi, itu tetap terasa nyaman. Kemudian yang ketiga adalah kelincahan dari mobil ini. Mobil ini sangat lincah sehingga kemarin sempat macet-macetan pas di Bogor, itu tetap nyaman dengan mobil ini. Dan meskipun dia agile, meskipun dia lincah, gesit, tapi di jalan tol dia tetap stabil. Kemudian yang keempat, ini adalah entry levelnya Volvo, ya, yang terendahnya line up-nya, tapi dia punya panoramic roof. Yang mana si panoramic roof ini bikin visibilitasnya itu walaupun dari jok belakang tuh tetap bagus gitu, dan juga membawa kesan atau nuansa spacious, lega. Ini yang saya suka. Kemudian yang kelima, fitur-fitur yang ada di mobil ini juga sudah lengkap dan terkini. Dia sudah ada Apple CarPlay, meskipun kita harus colokin dulu dengan kabel charger, dan Apple CarPlay-nya juga setengah layar gitu, tapi tetap terlihat bagus dan jelas meskipun kita sedang menyetir. Dan juga sudah ada adaptive cruise control. Kemudian yang terakhir, yang keenam, adalah mesinnya sangat halus. Bahkan ketika transisi dari motor listrik, ya, ketika mode hybrid kemudian dia pindah ke mesin, ke engine, itu hampir tidak terasa getarannya. Nah, namun ada juga beberapa hal yang saya tidak sukai dari mobil ini. Yang pertama adalah multimedia screen-nya. Ini jelas ketinggalan zaman dibanding dengan kedua rivalnya, X1 dan GLA. Saya rasa seharusnya untuk brand sekelas Volvo itu yang memang mengusungkan kemewahan, harusnya dia bisa punya multimedia screen dan interface yang lebih keren, yang lebih mewah daripada ini. Ini sih yang satu hal yang saya sangat sayangkan. Kemudian yang kedua, seating position. Kemarin saya itu bolak-balik Jakarta Bogor, ya. Itu jujur aja beberapa kali saya agak kesulitan untuk nyari posisi duduk yang nyaman, karena ketika saya rendahin bangku supaya lebih nyaman, itu agak nggak kelihatan bagian depannya. Visibilitas di depan itu agak kurang baik terlihatnya. Tapi ketika saya tinggikan juga jadinya posisinya agak kurang nyaman gitu, ya, karena kan kita lebih nyaman memang agak lebih rendah posisi duduknya. Kemudian juga headrestnya ini untuk perjalanan agak jauh, mungkin kelihatannya desainnya sih keren gitu, ya, minimalis dan futuristis, tapi untuk perjalanan jarak jauh agak bikin pegel sih. Jadi fungsi headrestnya itu sendiri yang untuk sandaran kepala jadi kurang optimal. Kemudian yang ketiga adalah jok di baris belakangnya ini terlalu tegak. Dan ini memang juga yang menjadi pertanyaan orang-orang, ya, ketika melihat mobil ini, itu gimana rasanya gitu kan. Tadinya saya pikir ini ada recliningnya, tapi ternyata nggak ada. Dan betul juga, pas kemarin ada saatnya suami saya nyetir, saya duduk di belakang sama anak saya, itu berasa gitu, ya, agak untuk perjalanannya agak jauh tuh agak pegel gitu, berasa banget tegaknya. Itu sih yang sangat disayangkan dari mobil ini. Oke, kesimpulannya mobil ini sangat cocok untuk dibawa di dalam kota. Dia sangat lincah, jadi cocok kalau misalnya kita nyetir di area yang macet-macet, karena selain lincah dia juga compact dan juga dia relatif irit karena dia plug-in hybrid. Namun ketika untuk melakukan perjalanan jarak jauh seperti saya kemarin, kemudian bawa keluarga juga yang duduk di belakang, itu rasanya masih ada pilihan-pilihan mobil lain yang lebih cocok gitu daripada mobil ini, supaya kita juga lebih nyaman melakukan perjalanan jarak jauh tersebut. Total saya melakukan perjalanan dengan Volvo XC40 Recharge ini kemarin ke Bogor dan bolak-balik Jakarta Bogor itu 600 km. Dan untuk konsumsi BBM-nya sendiri, mobil ini mencatat 20,4 km per liter. Nah, mobil ini juga sudah dibahas detailnya oleh Mas Fitra. Jadi jika Anda ingin melihat lebih detail dari mobil ini, silakan cari videonya di channel Auto Driver. Tak hanya Mas Manut sebagai bintang tamu di Holiday Install tahun ini, kami juga mengajak tim kami yang baru, yaitu Rangga, dengan Mitsubishi Xpander Cross-nya menuju Garut.
Ya, ini adalah holiday insider pertama saya dan saya memilih Mitsubishi Xpander Cross Facelift 2022. Dengan mobil ini, saya beserta keluarga akan pergi menuju Kota Garut, Jawa Barat. Di sana, selain berlibur, saya juga akan mengunjungi keluarga besar yang ada di sana. Karena sudah 2 tahun lebih kami tidak mengunjungi mereka yang ada di Kota Garut. Dan tentunya, saya dan keluarga juga akan berburu kuliner yang jadi favorit di Kota Garut. Ya, saat ini saya sedang berada di Tol Cipularang, dan Tol Cipularang terkenal dengan tanjakan-tanjakannya yang lumayan curam, dan saya merasakan mobil ini tenaganya cukup responsif. Mungkin berkat transmisi CVT-nya yang baru ya. Mengingat mobil ini bertenaga 104 horsepower dan torsi 141 Nm. Yang saya rasakan memang benar. Untuk menyalip mobil atau truk, tenaganya terasa effortless untuk melaju. Jadi itulah mengapa saya memilih mobil Mitsubishi Xpander Cross Facelift ini, karena mobilnya benar-benar nyaman, tenaganya mumpuni untuk tanjakan-tanjakan seperti di Tol Cipularang ini. Dan pada waktu bulan Maret kemarin juga saya menggunakan Xpander Cross versi sebelumnya untuk road trip ke Mandalika bersama tim Motor Rider, dan kami juga merasakan hal yang sama, sama-sama nyaman versi sebelumnya dan versi yang facelift ini. Mungkin versi facelift ini lebih nyaman ya, dan berkat CVT yang baru ini mobilnya terasa lebih responsif. Ini ditanjakan dan mobilnya tetap melaju saat dibutuhkan. Oke, kita lanjut perjalanan ke Garut untuk berburu kuliner terfavorit di Kota Garut. Mobil ini memiliki beberapa kelebihan seperti desain eksterior yang gagah, agresif, model lampu depan T-shape khas Mitsubishi yang dilengkapi LED proyektor, dan juga lampu belakang yang dilengkapi juga LED. Lalu desain velg yang berbeda dengan Xpander yang sebelumnya. Menurut saya ini velgnya juga simple, karena desain warna two-tone-nya tidak seperti mobil kebanyakan, dan saya suka warna two-tone seperti itu. Lalu desain interiornya juga mewah, dilengkapi beberapa panel yang sudah soft touch seperti di dashboard, di door trim, setir yang terlihat mewah, dan desainnya sama seperti Pajero Sport. Lalu instrumen cluster yang sudah full digital yang menampilkan informasi-informasi tentang mobilnya dengan sangat jelas dan lengkap. Dan juga entertainment system yang sudah dilengkapi Apple CarPlay, Android Auto, lalu ada wireless charging, dan juga banyak USB port di depan dan di baris kedua. Jadi jika Anda membawa keluarga, mereka tidak berebut untuk mengecas gadget ya. Lalu mobil ini juga dilengkapi electric parking brake dan auto hold. Ya, mobil ini sangat nyaman untuk dibawa untuk perjalanan jauh. Suspensi mobil ini juga berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mengadopsi dari suspensi belakang Lancer Evo X, kalau mobil ini dilengkapi suspensi Evo X dan juga ditambah
sistem suspensi dari Pajero Sport. Jadi bantingannya sangat kokoh, tidak limbung, apalagi dengan membawa barang banyak seperti sekarang ini. Saya rasa bantingannya enak dan mobilnya stiff, lebih stiff dari yang sebelumnya. Selain sistem suspensi yang berbeda, mobil ini dilengkapi fitur AYC atau Active Yaw Control yang meminimalisir gejala understeer dan juga oversteer. Fitur ini juga diadopsi dari mobil rallynya Mitsubishi. Di balik banyaknya kelebihan dari mobil ini, terdapat juga beberapa kekurangan seperti tidak adanya blind spot monitoring, lalu tidak adanya fitur auto headlamp. Mungkin sepele, tapi menurut saya untuk mobil di range harga seperti Mitsubishi Expander ini, menurut saya harusnya sudah dilengkapi dengan fitur auto headlamp. Karena fitur ini berguna untuk mungkin pengendara yang suka lupa mematikan lampu pada saat malam hari atau juga menyalakan lampu pada saat malam hari. Jadi menurut saya fitur ini harusnya ada di mobil ini. Lalu selanjutnya lampu-lampu di tombol-tombol setir ini dan juga di pengaturan spion, lalu buka tutup jendela. Menurut saya kalau malam hari nyalanya agak sedikit redup ya. Mungkin warnanya juga ember, jadi terkesan sangat redup. Dan juga jika pada malam hari saya susah mengaksesnya karena harus memalingkan wajah untuk melihat lebih lama ke tombol yang akan saya akses. Harusnya lampu-lampu di tombol ini juga selaras dengan tombol-tombol yang ada di panel AC digitalnya. Lalu kelemahan selanjutnya adalah kamera mundur yang resolusinya menurut saya kurang bagus. Dan juga selain itu posisi dari kamera itu terlalu ke bawah dan tidak bisa di-adjust. Jadi udah fix ya. Menurut saya pandangan ke belakang pada saat mundur jadi kurang leluasa. Seharusnya kamera parkir kan membantu kita untuk melihat ke citra di belakang pada saat kita parkir. Tetapi di mobil ini kameranya malah diposisikan ke bawah. Ya, akhirnya finish juga. Begitulah perjalanan kami di Holiday in Style tahun ini. Dan total perjalanan kami dengan 11 mobil di belakang saya ini adalah lebih dari 10.000 km. Semoga informasi yang kami sajikan berguna bagi Anda untuk memilih mobil baru keluarga Anda. Dan kalau Anda punya pilihan favorit dari 11 mobil ini untuk keluarga Anda berlibur, silakan komentar di bawah. Selamat tahun baru 2023 juga. Semoga tahun baru ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.